bagaimana kemudian menurut Anda ini adalah fitnah, menyerang hak, menyerang kehormatan, dan bukan merupakan kritik? Sekarang sebelum saya jawab itu, saya mau tanya dulu sama Mas Egy. Anda kan membuat judul berburu rente. Siapa yang Anda maksud di dalam berita itu sebagai yang berburu rente? Itu dulu. Mencari keuntungan. Silakan Bung Egy. Pak Oto, saya kan nggak nyebut ada yang berburu rente, tapi potensi, indikasi, dugaan. Tentunya kan pasti dong kalimat itu nggak berhenti di situ kan. Tolong dong gentleman dong jawabnya siapa. Kalau saya ingin ngomong ke Anda dulu Pak Oto sebelum dijawab oleh Bung Egy. Apa pentingnya untuk kemudian menyampaikan itu? Apa pentingnya untuk menanyakan itu Pak Oto? Karena mensreanya kan di situ Pak. Niat jahatnya di situ. Anda menilai kalau itu Niat menyebutkan itu itu dong. Kalau meskipun ada ada indikasi Pak Oto, kan ada indikasi, ada potensi. Oke, jadi kita lagi belajar lagi satu hal lagi. Saya mau ajak bicara Anda tentang hukum. Kalau seandainya saya katakan bahwa cewek saudara Egy ini membuat berita rilis itu memojokkan Pak Muldoko itu hanya karena dibayar orang lain. Terima nggak dia begitu? Saya duga dia korupsi dan sebagainya. Tiap hari akan saya ngomong kalau dia tidak keberatan. Dengan ada data dan fakta misalnya? Faktanya justru itu nggak ada, gitu kan? Dia hanya merangkai-rangkai berita-berita yang seperti yang dikatakan oleh Pak Muldoko, ilmu cocoknologi. Oke, saya coba bacakan dari siaran pers ini, nanti silakan dijawab untuk ini ya. Ini ada tadi disebutkan ilmu cocoklogi yang sempat disampaikan juga oleh Pak Muldoko. Jadi Pak Muldoko memang kita tahu bahwa adalah ketua umum HKTI. Pak Muldoko melalui HKTI sempat meminta untuk mengirim banyak ivermectin ke Kudus pada saat tinggi sekitar bulan Juni lalu. Lalu kemudian HKTI punya hubungan dengan Sofia Koswara. Dan putri Pak Muldoko, Juwani Narahman, juga punya hubungan dengan Sofia Koswara. Sofia Koswara ini adalah petinggi dari Harsen Laboratories yang merupakan produsen salah satu merek ivermectin. Dan di sini disebutkan bahwa fenomena tersebut kian menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 digunakan sebagai alat untuk mencari keuntungan dan memperkaya diri. Apakah tiga orang ini yang kemudian Anda anggap sebagai ada indikasi, ada potensi terkait dengan mencari untung, memburu rente? Jadi begini, dilihatnya memang tidak bisa secara sempit itu saja gitu ya, dipenggal-penggal. Tapi karena begini, dari pihak Pak Muldoko mengatakan bahwa ini adalah ada fakta yang dikaitkan secara cocok logi. Dari apa yang terjadi di Jadi Anda mengumpulkan data sehingga Anda menyimpulkan ada indikasi, ada potensi yang bersangkutan dalam hal ini adalah Luhut Binsar Panjaitan. Oke, Bung Yunifer. Betul. Pak Sob, Anda kan menyatakan ini ada metodologi. Tolong dijawab yang tegas. Apakah ada di dalam kajian yang saudara buat ini yang menyatakan dengan data dan fakta bahwa Luhut bermain? Ya sekali lagi ya, ini dokumen Anda loh yang saya pegang ini. Kenapa itu menjadi penting, Bung Yunifer? Bermain itu menjadi penting. Karena apa? Itu yang kami katakan fitnah pencemaran. Ya, kemudian karakter assassination, berita bohong. Oke, baik. Secara verbatim dia katanya bilang bisa dibilang gitu ya, itu yang pertama. Jadi bisa dibilang. Begini. Dan pada saat yang sama laporan itu kesimpulannya Pak Girsang adalah indikasi. Kok Jadi Pak Anda menyatakan Bung Yunifer bisa punya hasil penelitiannya dari mana? Begini, Sedia begini, di publik. begini ya, ini hasil penelitian ini setelah saya somasi diminta saya untuk mengunggah. Somasi saya kemudian dijawab kami sudah mengatakan mengunggah. Ya saya buka. Oke. Dan Anda baca di situ ada tulisannya Luhut Binsar Panjaitan bermain tambang. Ada? Tidak ada. Nggak ada. Berarti nggak ada proses hukumnya dong. Tidak melakukan karakter assassination. Loh, makanya saya bilang berarti pernyataan Azhari maupun Patia di YouTube-nya itu adalah karakter assassination, fitnah pencemaran.